Sebagai salah seorang praktisi hukum, tidak salah memang kalau kemudian ada yang bertanya kepada saya, apa dampaknya dengan disahkannya rancangan undang-undang KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini? Jawaban saya sederhana, walaupun ada masa transisi selama 3 tahun untuk pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru ini, dengan adanya pemberlakuan KUHP yang baru ini, maka buat para praktisi hukum, katakanlah seperti advokat, pengacara atau lawyer, termasuk polisi, jaksa dan hakim, punya pekerjaan rumah atau PR yang baru. Kenapa? Karena kita dipaksa belajar hukum lagi, karena kalau sebelumnya kita bisa hafal pasal-pasal tertentu, sekarang kita harus buka KUHP yang baru untuk selanjutnya dapat mempelajari atau mengetahui unsur-unsur yang tercantum dalam pasal-pasal yang ada dalam KUHP yang baru. Contoh sederhananya tentang pasal perzinahan. Kalau kita mengacu kepada KUHP yang lama, syarat agar pelaku perzinahan dapat diproses hukum atau dilaporkan kepada pihak kepolisian adalah salah satu pelaku atau kedua pelaku perzinahan harus terikat hubungan perkawinan dengan orang lain. So, dengan disahkannya KUHP yang baru, apa sih yang menjadi perbedaan dengan KUHP yang lama? Sebenarnya, kita patut perlu bersyukur dengan disahkannya rancangan undang-undang KUHP menjadi KUHP yang baru. Kenapa? Karena KUHP yang lama itu peninggalan dari zaman kolonial Belanda. Jadi, sudah tidak relevan dengan perubahan masyarakat Indonesia yang dinamis. Artinya, KUHP yang baru tersebut itu mengisi kekosongan dari KUHP yang lama. Karena kalau kita mengacu pada KUHP yang lama, teman-teman tidak bisa melaporkan pasangan pria dan wanita yang melakukan hubungan intim jika salah satu atau keduanya tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain. Pasal 411 KUHP yang baru berbunyi ayat 1, setiap orang yang melakukan hubungan persetubuhan atau hubungan intim dengan orang yang bukan suami atau bukan istri dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda. Lalu ayat kedua itu dinyatakan bahwa terhadap tindak pidana tersebut itu tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan dari suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, lalu dari orang tua atau anaknya bagi orang-orang yang tidak terikat perkawinan. Jadi, pasal 411 KUHP yang baru ini melarang kita melakukan hubungan intim atau hubungan persetubuhan kalau hubungan intim tersebut tanpa dasar pernikahan atau perkawinan. Seorang pria yang belum menikah dan seorang wanita yang belum menikah sekalipun itu bisa dipidana dengan menggunakan pasal ini kalau melakukan hubungan intim atau hubungan persetubuhan sebelum melakukan hubungan pernikahan atau perkawinan. Kalau KUHP yang lama, 2 orang atau salah satu yang belum menikah tidak bisa dipidana dengan menggunakan pasal perzinahan. Lalu, jika kita mengacu pada pasal 412 KUHP yang baru itu berbunyi ayat 1, setiap orang yang melakukan hidup bersama atau kumpul kebo bersama sebagai pasangan suami atau pasangan istri di luar perkawinan itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda. Tapi sama halnya dengan pasal 411 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru atau KUHP yang baru, ayat kedua itu dinyatakan bahwa terhadap tindak pidana sebagaimana yang saya sampaikan dalam ayat 1 tadi itu tidak dapat dilakukan penuntutan atau diproses hukum kecuali atas pengaduan dari suami atau istri orang yang terikat perkawinan atau pernikahan. Lalu tidak dapat dilakukan proses penuntutan atau diproses hukum jika tidak ada laporan dari orang tua atau anaknya, khusus bagi orang-orang yang melakukan perzinahan yang tidak terikat perkawinan atau pernikahan. Lalu pertanyaan menggelitik adalah, kalau mengacu pada pasal ini, apakah terhadap pasangan suami istri yang melakukan pernikahan secara siri dapat dipidana dengan menggunakan pasal ini? Karena
kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan itu harus dicatatkan. Kalau teman-teman yang beragama Muslim harus dicatatkan di kantor KUA, lalu kalau non-Muslim itu dicatatkan di kantor catatan sipil. Artinya, kalau kita mengacu pada pasal 411 atau pasal 412 KUHP yang baru ini, memang orang yang tidak terikat hubungan perkawinan atau pernikahan yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bisa dilaporkan perzinahan dengan menggunakan pasal-pasal ini. Tetapi sebenarnya kalau mengacu pada pasal-pasal KUHP yang baru ini, untuk masuk ke dalam tahap pemidanaan atau proses hukum tidak semudah dari yang kita bayangkan. Karena apa? Harus ada laporan aduan dari seorang pelapor kepada pihak kepolisian, dan syarat yang harus dipenuhi apabila kita bermaksud menjadi seorang pelapor adalah kita merupakan pasangan suami atau pasangan istri bagi orang yang sudah terikat perkawinan atau terikat pernikahan, atau kita merupakan orang tua atau anak dari pelaku perzinahan bagi pelaku perzinahan yang tidak terikat hubungan perkawinan atau hubungan pernikahan. Yang menjadi pertanyaan, apa iya khusus pasangan yang belum menikah atau melakukan perkawinan, lalu kemudian orang tua salah satu pasangan melaporkan anaknya kepada pihak kepolisian dengan pasal perzinahan, atau anak dari salah satu pasangan mau melaporkan ayah atau ibunya kepada pihak kepolisian dengan menggunakan pasal perzinahan? Ingat, kalau orang tua atau anaknya melaporkan dugaan tindak pidana perzinahan, yang diproses hukum itu kedua-duanya. Tidak bisa kita sebagai pelapor hanya melaporkan pacar dari anak kita, sedangkan anaknya dibiarkan bebas atau tidak terkena jeratan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal perzinahan ini. Karena untuk kasus perzinahan, cenderung tindakan tersebut itu dilakukan oleh kedua belah pihak, kecuali salah satu awalnya hanya merupakan korban pemerkosaan. Itu pun kalau kemudian si korban melakukan perzinahan tanpa paksaan atau apalagi atas dasar suka sama suka atau mau, misalnya si korban tetap terbuka peluang kalau melakukan perzinahan dan diproses hukum dengan menggunakan pasal perzinahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 411 dan pasal 412 KUHP yang baru ini. Jadi, kalau ketakutannya adalah wisatawan asing atau wisatawan mancanegara bakalan takut datang ke Indonesia, saya rasa ketakutan ini agak sedikit berlebihan atau lebay. Kenapa? Pertama, bagi Anda yang tidak mempunyai hubungan darah atau terikat hubungan perkawinan dengan pasangan warga negara asing atau WNA yang berlibur ke Indonesia tersebut, itu tidak bisa serta-merta kemudian kita melaporkan pasangan dari WNA tersebut kepada pihak kepolisian dengan menggunakan pasal perzinahan, kecuali teman-teman adalah orang tua dari salah satu pasangan atau kedua dari pasangan tersebut itu, atau Anda atau teman-teman merupakan anak dari salah satu pasangan WNA tersebut, atau khusus pasangan yang sudah menikah, teman-teman merupakan pasangan dari salah satu WNA yang melakukan perzinahan ketika sedang berlibur ke Indonesia. Kedua, wisatawan mancanegara atau wisatawan asing tersebut atau WNA itu menganut azas kebebasan. Artinya, ketika mereka menginjak usia dewasa, seorang anak cenderung meninggalkan orang tua dan hidup bebas di luar tanpa kekangan dari orang tua. So, bagaimana menurut teman-teman? Masih khawatir dengan nasib WNA atau wisatawan asing atau wisatawan mancanegara tersebut? Atau sebenarnya teman-teman atau Anda lah yang khawatir karena terbuka peluang bagi Anda atau teman-teman dilaporkan kepada pihak kepolisian dengan menggunakan pasal perzinahan sebagaimana diatur dalam pasal 411 dan pasal 412 KUHP yang baru. Buat pemerintah, sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara komprehensif atas pemberlakuan pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang baru ini, dan kepada masyarakat
yang tidak bisa menerima pemberlakuan pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang baru ini dapat mengajukan judicial review atau pengujian atas pasal-pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi atau MK untuk menguji apakah pasal yang diatur dalam KUHP yang baru ini terlalu masuk ke dalam ranah pribadi atau ranah privat, atau memang sudah sewajarnya mengatur tentang itu karena kita merupakan orang Timur yang memegang kuat prinsip-prinsip ketimuran, bukan prinsip-prinsip kebebasan atau paham liberal sebagaimana dianut oleh negara-negara maju. Salam dari saya.